Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube kami. Sekarang kita akan membahas tentang tata bahasa nomor 2 di bab 1, yaitu tentang entanen. Kita sudah pindahkan ke mana ini? Di Microsoft Word. Kemarin kita bahas tentang imnida sama imnika. Ini dari teman-teman yang mau tanya, bisa ditanyakan di komentar. Monggo, silahkan. Sudah saya pindahkan. Di sini ada en dan nen. Nah, semoga nanti kita bisa bahas lebih dalam ya di sini ya. Bentar. Oke, kita lanjutkan. En dan nen ini adalah kalau di dalam pelajaran itu kan di pelajaran di LPK ataupun di mana itu kan namanya partikel topik kan gitu kan. Partikel topik, topik kalimat. Sebenarnya kalau istilah namanya topik kalimat itu sebenarnya hampir sama dengan subjek kalimat. Cuman kalau topik kalimat itu biasanya lebih lebih luas. Kan ada topik atau tema utama sama subtema kayak gitu. Topik kalimat atau tema gitu ya. Bisa juga diartikan sebagai partikel subjek juga bisa. Kemudian biasanya di en dan den itu ada penekanan, kemudian perbandingan. Jadi kemarin saya contohkan sedikit ya, misalnya kapan sih kita pakai igosi, kapan sih kita pakai igosen, itu kan. Sebenarnya sama-sama subjek, cuman kalau sepaham saya, kalau igosi itu ya barangnya cuma satu. Misalnya igosi apa, gitu, igosi ramyeon gitu. Ramyeon입니다 gitu. Tapi kalau igosen itu ada beberapa, juga ada beberapa benda di situ. Kemudian ada yang nanya, mana sih yang ramyeon gitu, mana sih yang instan? Oh, igosen ramyeon입니다. Jadi di antara sekian ini loh yang namanya ramyeon itu ini kayak gitu. Jadi kalau itu biasanya pakai en sama nen. Tapi kalau igoshi itu ya bendanya cuma itu dong. Igoshi ini loh. Ini namanya ramyeon gitu. Ada cuma satu doang gitu. Sepaham saya seperti itu. Kemudian kalau penekanan ya tadi ya ditekan di penekanan itu kayak ini loh yang namanya instan itu ini, enggak bukan yang lainnya tapi ini gitu. Seperti itu. Kalau mau dicari mana sih bedanya apa sih nen dan i sama ka itu sama sebenarnya dua-duanya sama saja bagi saya ya, bagi saya. Cuman biasanya kalau dalam sebuah kalimat kalau ada dua subjek itu biasanya mana yang menjadi topik utama itu mana? Misalnya gini, topik yang paling umum itu biasanya luas gitu. Misalnya kalau kita ngomong Korea itu cuacanya bagus gitu kan. Korea di sini kan ada dia adalah kata benda. Kita tidak ngomong tempat tapi kita ngomong Koreanya. Kemudian ada cuacanya, jadi cuaca di Korea. Maka cuaca di sini sebagai juga subjek. Korea dan cuaca itu sama-sama subjek. Kalau kita paksa gitu. Maka mana yang pakai an? Itu yang Koreanya. Jadi 한국은 날씨가 ya 날씨가 좋아. Cuacanya bagus kayak gitu. Kurang tepat kalau 한국이 날씨가 itu kurang tepat. Gitu. Karena kita ngomong tentang Korea. Oh Korea itu ini gitu. Atau 한국은 좋은 나라입니다. Korea itu adalah negara yang indah, negara yang bagus gitu. Tapi di situ gak ada subjek i sama makanya ya. Seperti itu kalau mau dicari gitu. Misalnya dipaksa pakai eso bisa nggak atau bisa nggak? Ya sama aja bisa. 한국에서 nah gitu. Tapi kalau kita ngomong 한국에서 biasanya ada tambahan nennya di situ. 한국에서는 nah gitu. Di Korea, nah itu menanyakan tempatnya. Di Korea itu kayak gini kayak gitu. Spam saya seperti itu. Kita lanjutkan untuk pembahasan di sini ya. Karena di sini kan ada mana tadi? Nah ini. Enen yang sawah dan seterusnya. Kita bahas di situ. Kita tadi dulu. enen 명사와 결합하여 문장의 주제나 화제를 나타낸다. En dan juga nen ini seperti kemarin ya. 명사와 결합하여 di sini ada kata penghubung, maka bergabung 명사 dengan kata benda. Maka en dan nen ini juga hanya melekat pada kata benda saja. Tidak bisa melekat pada kata kerja. Misalnya 공부하다, 공부하다는 itu kurang tepat. Atau misalnya ikta, iknen atau iken itu juga kurang tepat juga. Jadi hanya melekat pada kata benda.
perasaan misalnya. Kemudian kata kongbu, bukan kongbu hade, tapi kata kongbu saja, kongbu는 itu boleh. Sarangan itu juga bisa. Kalau sarang hadanen itu nggak boleh. Karena sarang hada itu kata kata kerja. Nah, ini membahas tentang kata benda. Kemudian 문장의 주체나 와체를 나타낸다. Jadi natanenda itu menunjukkan. Nah, ini apa ya? Agak lumayan tricky. Jadi kata juce itu ada yang ngartikan ini topik atau tema, waje itu judul cerita. Ada yang ngomong cerita. Tapi kalau saya ya semoga nanti kalau salah dibenarkan, juce itu subjek tetapi dalam bentuk tulisan. Kemudian atau ada na di situ. Waje itu juga sama, subjek tetapi dalam bentuk tulisan. Munjang kalimat tentunya. Maksudnya gimana gitu? Oke. Misalnya kalau kita mau nulis laporan, gitu ya, mau nulis laporan, itu kita bisa nambahkan nen. Maka subjek dalam sebuah tulisan itu disebut juje. Ya tak? Kemudian kalau kita lagi cerita, kalau kita lagi ngomong, nen itu dia subjek sebagai haje. Karena dipakai untuk berbicara atau ngobrol di dalam bahasa formal maupun informal. Begitu. Tapi kita tidak membandingkan mana sih yang benar jujur sama wajib itu mana sih yang benar itu nggak perlu karena sama-sama ya misalnya kita ngomong jujur itu tema misalnya ya tema juga subjek kalimat kan wajib judul cerita itu kan juga sama judul ceritanya ini cuman bagi saya kurang tepat kalau judulnya itu kalau nggak salah namanya mukje muje atau mukje gitu saya lupa jadi beda muje atau muje ya kayak gitu saya lupa itu namanya ada yang artikan tema atau judul cerita ya, saya tambahin aja ya biar biar nggak terjadi perbedaan pendapat gitu. Jadi ada dua apa namanya ada dua hal yang bisa dijadikan teman referensi bisa jadikan tema cerita subjek atau lisan atau tulisan tapi ya seperti itulah gitu ya nanti tapi kita nggak bahas tentang perbedaan ini ya suci maupun wajib ini sama-sama jadi subjek kalimat intinya gitu kemudian tuanen di sini ada tuan muksu imnida tuan kemarin ada imnida apa adalah moksu itu tukang kayu kemudian jinsu itu adalah wesawon itu bisa diartikan karyawan perusahaan karyawan PT saya artikan karyawan perusahaan kemudian di sini ada Zahra ini dia adalah orang Pakistan ya adalah orang Pakistan. Nah, biasanya kalau misalnya ada beberapa ngomong banyak seperti ini, kalau ini dalam satu kalimat ya, biasanya tambahi kata kalau. Karena kan perbandingan kan, misalnya tadi si kita ada di atas ya, tuanen moksu ini dah, tuan di antara orang ini itu tukang kayu. Nah, kalau jinsu kalau yang ini jinsu itu dia adalah seorang Wesawon adalah orang karyawan PT. Zahara Sinen, kalau Yahara itu si orang Pakistan kayak gitu. Jadi ada perbandingannya gitu. Kalau gitu. Ika, Ika, I atau K itu Byongsa Surabaya sama ya. Waduh, beda tanda ini. Ya sawa Surabaya, jadi bergabung nanti dengan kata benda, munjang juwo imel nata. Ini sama saja. Ini misalnya adalah bergabung Allahu Akbar bergabung dengan kata benda dan menunjukkan juoim subjek
dari kalimat. Tuh, sama, dia juga sebagai subjek juga sama, kalimat "i" sama "ga" itu sebagai subjek kalimat. Bedanya tadi kalau "i" sama "ga" itu penekanan perbandingan, kalau ini ya biasanya kalau kita pakai "i" sama "ga" itu biasanya lebih rinci penjelasannya. Rinci misalnya orang ini sifatnya apa, gitu, sifatnya, oh kayak gini, terus kemudian tidak ada penekanan atau perbandingan, itu nggak ada. Tapi toh intinya sama saja. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngerjain soal, kan kita nggak bahas i sama ka, nen sama en kan, nggak perlu, nggak ada pembahasan, ini tuh kayaknya kapan gitu. Kecuali kalau teman-teman mau, ujian apa namanya, topik 3 4 5 6 itu lebih baik belajar sama sama ini dipelajari lebih lebih mendalam lagi, gitu. Terima kasih, semoga menjadi manfaat. Kalau misalnya masih bingung bisa ditanyakan lagi tentang en, nen, atau i, atau ka. Monggo silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.